ini diwakili oleh Bapak Pemilik, Bapak Sulaiman. Kemudian yang terhormat Ibu Pengawas TK, Ibu Eis. Kemudian yang terhormat Ketua PKG, Ibu Opa Sofa. Kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru, ya, TK, PAUD, ya, dan kelompok belajar ya di wilayah Tengah Tani yang hebat-hebat. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan program pendampingan percepatan dan optimalisasi platform Merdeka Mengajar atau yang kita kenal dengan PMM, khususnya di wilayah Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Bapak dan Ibu guru yang hebat, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sugono, ya, dengan alamat di Desa Kedawung, ya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah saya sekarang bertugas di SMP Negeri 2 Babakan. Ya, senang rasanya saya berada di antara Bapak Ibu sekalian, ya, karena bagi saya ini mungkin lingkungan baru, ya. Biasanya saya itu di lingkungan SMP, sekarang saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu, yaitu di lingkungan Bapak Ibu pendidik, khususnya di usia PAUD, ya Pak. Nah, yang kedua, jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa saya dalam hal ini bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam tim kapten BBGP, Balai Besar Guru Penggerak, dan BBGMP, ya, Balai Besar Guru Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, makanya tadi juga saya sebenarnya agak gimana gitu, pakai kapten terus itu pada saya sih. Hanya menjalankan tugas dalam hal ini tim kapten BBGP dan BBGMP Provinsi Jawa Barat, ya, itu ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melalui surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk melakukan aktivitas optimalisasi percepatan PMM di tingkat Kabupaten Cirebon, dan kebetulan saya ditugaskan untuk wilayah Tengah Tani. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan kegiatan yang pertama, yaitu hari Jumat, yaitu di jenjang SD yang dilaksanakan di SDN 3 Gesik, Kecamatan Tengah Tani. Dan alhamdulillah sekarang saya berada di tengah Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya saya berada di antara Bapak Ibu yang pendidik yang tentunya memiliki jiwa keikhlasan dan kesabaran, yang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya, dalam dunia pendidikan. Ya, saya merasa sangat bangga sekali, ya, berada di antara Bapak Ibu sekalian yang memiliki tujuan yang sama dalam hal ini, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, dalam hal ini yaitu tentunya murid atau peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan, seperti sekarang kita melakukan PMM itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya, terutama murid yang kita didik, ya. Karena pembelajaran yang diinginkan dalam Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran yang berdampak pada murid atau berpihak pada murid. Dan kemudian ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan Merdeka Belajar. Ini sering kita mendengar dan mendengungkan kita harus merdeka belajar untuk melakukan proses perubahan transformasi dalam bidang pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih merdeka belajar itu? Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pengawas tadi,
Menteri Pendidikan Nasional Mendikbudristek melalui Pak Nadiem itu mencanangkan program Merdeka Belajar. Di antaranya itu salah satunya adalah kurikulum Merdeka. Ya. Nah, Merdeka Belajar itu sebenarnya merupakan langkah untuk mentransformasikan pendidikan itu dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, tentunya sumber daya manusia yang kita inginkan itu adalah sumber daya terutama murid yang kita didik itu menjadi murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, makanya di sini sekolah dalam rangka mewujudkan Merdeka Belajar tadi itu melaksanakan kurikulum yang disebut kurikulum Merdeka. Nah, proses perjalanan kurikulum Merdeka ini sudah disampaikan oleh Bapak Kepala tadi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya. Kita seringkali melakukan dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Nah, implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri tujuannya adalah yaitu mengatasi krisis belajar. Ya, melalui peningkatan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Sekali lagi, IKN pun juga orientasi yang paling nyata yaitu bagaimana pembelajaran ini berdampak pada murid dan bagi semua murid, tidak hanya 1-2 murid. Ya. Nah, kemudian untuk memudahkan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka itu, ya, pemerintah menyediakan platform yang kita kenal dengan platform Merdeka Mengajar yang disebut dengan PMM. Nah, apa sih PMM itu, Bapak Ibu? Ya, PMM itu adalah platform teknologi yang disediakan oleh pemerintah untuk para guru, kepala sekolah, ya, dan murid, tentunya dalam hal bagaimana guru itu mengajar, kemudian belajar dan berbagi. Jadi sekali lagi, platform Merdeka Mengajar atau PMM itu aplikasi dalam bidang teknologi yang khusus disediakan oleh Bapak Ibu, baik guru maupun kepala sekolah, tentunya dalam rangka untuk ya membantu proses kegiatan mengajar, kemudian belajar dan berkarya. Nah, tadi juga seperti dikatakan oleh Bapak Pengawas, kita sudah mengikuti kegiatan PMM itu beberapa kali, ya. Tapi hasilnya masih belum ada dampak, terutama bagi Bapak Ibu guru sendiri dalam mengerjakan PMM itu sendiri. Nah, ini kami dari tim Kapten BPGP dan BPGMP Provinsi Jawa Barat itu sudah melakukan pemetaan. Ya, untuk jenjang SMP dan SMA itu alhamdulillah sudah baik, ya. Cuma di tingkat bawah mulai SD, TK dan PAUD masih kurang dan perlu dioptimalisasikan. Makanya Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon itu menugaskan pada tim BPGP, ya, tim Kapten BPGP untuk melakukan optimalisasi, ya, optimalisasi PMM. Nah, kita ketahui hasil pemetaan yang dilakukan oleh tim Kapten BPGP Provinsi Jawa Barat itu Kabupaten Cirebon itu secara adoption rate itu sekolah yang login ke PMM, ya, sekolah yang login ke PMM itu berada di peringkat ke-6 secara nasional. Jadi hampir seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon itu sudah melakukan login ke PMM yang dikatakan dengan adoption rate. Ya. Nah, ini presentasinya hampir mencapai 98,36%. Ya, jadi alhamdulillah Kabupaten Cirebon itu seluruh sekolahnya hampir semuanya sudah melakukan login ke PMM, yaitu 98,36%. Bagaimana meningkatkan adoption rate tadi? Itu tentunya kita mencari sekolah-sekolah yang belum
Kalau ada sekolah yang belum login, segera di login. Nah ini bisa meningkatkan adoption rate. Nah, dengan meningkatkan secara nasional tadi, ya secara login, nah harusnya itu kan pemanfaatan PLN-nya itu lebih bagus daripada yang lainnya. Tapi ternyata keadaannya terbalik. Dengan adoption rate yang tinggi, justru pemanfaatan PLN-nya Kabupaten Cirebon itu paling rendah. Ya, artinya kita masih ketinggalan. Ya, masih berkisar di 67,38%. Kalau digambarkan itu masih kuning. Ya. Nah, setelah dilakukan pemetaan, ternyata di beberapa topik, ya di topik 1 itu masih hanya yang lulusnya itu 33,25%, topik 2 itu 30,66%, topik 3 itu 13,2%, dan topik 4 10,14%. Ya. Nah, hanya satu yang oranye, yang lainnya semua masih merah. Nah, berarti kan di sini dengan adoption rate tinggi, tapi ternyata pemanfaatannya justru ketinggalan. Berarti Bapak Ibu khususnya di lingkungan Kabupaten Cirebon itu belum memanfaatkan PLN dengan baik. Ya, karena masih dikategorikan merah kalau di Bapak Cirebon. Nah, untuk itulah saya beserta dengan teman-teman ingin melakukan proses optimalisasi kembali yang sebelumnya itu sudah berjalan sebenarnya, seperti disampaikan oleh Ibu PKG tadi, itu kita sudah melakukan yang dengan Jumpalik. Jumpalik itu sudah berjalan, tetapi sekarang katanya tidak berjalan lagi. Nah, sekarang kita berusaha menggelorkan lagi, ya, menggelorkan lagi supaya Bapak Ibu. Nah, termasuk saya juga ingin melakukan pemetaan kesulitannya di mana, gitu ya. Nah, makanya saya inginkan nanti peserta yang hadir di sini itu harus memiliki komitmen yang tinggi, komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan 4 topik. Bapak Ibu kira-kira siap tidak untuk menyelesaikan 4 topik ini? Siap. Ada yang sudah lulus 1 topik? Ya, saya ingin tahu sudah login semua? Ada yang belum login? Nah, berarti sudah login semua ya? Berarti untuk login PLN tidak ada masalah. Nah, sekarang kalau sudah login, ada yang sudah belajar semua? Ada yang belum belajar? Coba kacung biar tadi sekitar ada yang belum belajar. Belum, Mas Ali belum dibuka, sudah login? Belum login? Ya. Lah tadi belum.